Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Halo adik-adik, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian sudah melakukan baca doa di rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas. Nah, ada pertanyaan, mengapa sih kita melakukan pembelajaran daring? Nah, ternyata anak-anak sekalian, pada hari ini ada kegiatan para guru-guru di sekolah. Tapi di tempatnya bukan di sekolah di SD 67 Pekaling, tetapi diadakan di SMA 17 Kota Makassar, atau tepatnya di Jalan Sunu. Ya. Semua guru berkumpul di sana untuk melakukan sebuah bimbingan bagaimana cara menyusun rapor pendidikan atau lapor hasil pembelajaran anak-anak sekalian selama semester. Karena ini menyangkut tentang kurikulum yang baru kita terapkan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Baik anak-anak sekalian, itu hanya sekedar informasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Ayo kita ulangi kembali. Ayo kita sama-sama ulangi di rumah ya. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita penuh dengan semangat. Jangan lupa, semangat pagi adalah mengawali bagaimana kita di hari ini penuh dengan ceria. Semangat sampai kita memasuki hari yang akan datang. Jadi anak sekalian, jangan putus asa, tetap semangat dan senyum ceria. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya yang kita sudah bahas? Bagus. Pembelajaran apa yang kita sudah pelajari? Apa? Oke, tentang 25 nabi dan rasul. Jadi anak-anak sekalian, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian mukjizat nabi dan rasul dengan benar. Yang kedua adalah menyebutkan mukjizat dari nabi dan rasul dengan benar. Baik anak-anak sekalian, silakan melihat gambar di samping. Tolong diamati, kira-kira gambar apa yang Pak Guru tampilkan di sini. Nah, bagus. Pada gambar ini kita melihat ada sebuah pemandangan, di mana pemandangan ini di suatu malam. Di pemandangan ini terlihat ada bulan yang sedang terbelah. Nah, ada apa sih? Kenapa bulan itu terbelah? Nah, ada yang tahu anak-anak sekalian? Ya, jadi bulan yang terbelah pada gambar tersebut bahwa, wahai Muhammad, saya tidak percaya bahwa kamu adalah seorang utusan Allah, Nabi Allah. Kalau kamu memang utusan Allah, perlihatkan bukti keajaibannya Allah melalui engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad untuk memperlihatkan mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika kaum kafir itu bertanya, wahai Nabi Muhammad, seandainya mungkin engkau bisa membelah bulan, maka saya akan tunduk dan patuh kepadamu dengan ajaran yang engkau ajarkan kepada kami. Maka dengan izin Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil bulan, kemudian membelahnya menjadi dua bagian seperti gambar tersebut. Semua kaum kafir di sana pada saat itu tercengang melihat bukti keajaiban
mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW bukan orang biasa, memang adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, bisa membelah bulan menjadi dua. Kita kembali kepada topik selanjutnya. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul sebagai bukti kenabian seorang nabi dan rasul untuk membungkam para umatnya yang membangkang dan tidak percaya akan kenabian dari seorang nabi dan rasul. Kali ini kita akan menyebutkan mukjizat para nabi. Di antaranya adalah dari gambar tersebut adalah mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam. Di atas gunung dia membuat sebuah kapal yang cukup besar untuk menampung seluruh makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia. Ya, karena di mana bahwa akan ada terjadi peristiwa yang cukup luar biasa yang tidak pernah sama sekali terjadi di dunia atau di bumi ini, yaitu berupa banjir yang sangat besar. Sehingga gunung-gunung yang ada di bumi itu tidak terlihat lagi karena banjirnya yang cukup besar. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa melihat gambar tersebut. Di situ ada beraneka ragam hewan yang datang secara berpasang-pasangan. Ada gajah, monyet, ada jerapah, singa, dan ada juga manusia yang ada di dalam itu. Kemudian mukjizat yang kedua ada dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu salah satu mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam? Ya, betul. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam salah satunya adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, seperti gambar berikut. Jadi pada zaman itu, kisah dari Nabi Musa alaihissalam, banyak sekali para penyihir. Ya, kerajaan sangat menyukai para penyihir karena dia melihat secara indrawi bahwa orang yang paling sakti adalah bisa merubah sesuatu menjadi hal yang mustahil. Nah, Nabi Musa alaihissalam diutus untuk membungkam para kaum penyihir dengan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ternyata penyihir juga bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Nah, tapi ketika beradu antara penyihir dengan Nabi Musa, ternyata tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar. Sehingga ular yang besar ini bisa memakan ularnya si penyihir. Akhirnya di situ semua orang tercengang. Wah, ternyata lebih hebat Nabi Musa daripada pada penyihir. Jadi salah satu mukjizat bukti kenabian dari Nabi Musa adalah bisa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nah, mukjizat selanjutnya anak sekalian, kita lihat ya. Nah, ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adik-adik tahu tidak, mukjizat Nabi Muhammad yang hari ini sampai sekarang kita bisa nikmati dan bisa kita lihat. Ada yang tahu? Betul. Mukjizat yang bisa kita nikmati pada hari ini adalah Al-Quran. Anak sekalian tahu mukjizatnya siapa sih yang memiliki Al-Quran? Betul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kirimkan melalui perantaraan malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih gunanya Al-Quran? Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, pedoman hidup manusia. Jadi anak-anakku sekalian, kalau anak-anakku sekalian mengikuti Al-Quran, memahami maknanya, maka anak-anakku sekalian akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, itu adalah beberapa mukjizat dari 3 nabi yang Pak Guru paparkan. Masih banyak lagi
dari 25 nabi dan rasul memiliki mukjizat masing-masing. Anak-anakku sekalian bisa mencari di beberapa literatur terkait mukjizat-mukjizat dari 25 nabi dan rasul. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sebagai penguatan kepada adik-adik sekalian. Jadi mukjizat adalah sebuah perkara yang luar biasa yang diberikan kepada nabi dan rasul sebagai bukti bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Bukti nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu mukjizat dari nabi dan rasul yang kita sudah bahas tadi adalah satu mukjizat dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu mampu membuat perahu yang cukup besar untuk menampung seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, sebagai bukti kenabian Nabi Nuh alaihissalam bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang memiliki mukjizat tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Dan masih banyak lagi mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah tongkatnya bisa membelah lautan menjadi dua bagian. Anak sekalian bisa mencari beberapa sumbernya di beberapa literatur seperti di buku atau di YouTube atau di internet ya anak sekalian. Kemudian kisah yang ketiga adalah mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Jadi mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah Al-Qur'an yang hari ini kita bisa nikmati semua. Kita bisa membacanya, kita bisa menulisnya, kita bisa melihatnya. Itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang sampai akhir zaman tidak akan pernah hilang. Sebagai tugas anak-anakku sekalian, yaitu adalah tugasnya di rumah untuk dikerjakan. Anak-anakku sekalian bisa mencari 10 nama Nabi dan Rasul lengkap dengan mukjizatnya. Misalkan Nabi Nuh alaihissalam, mukjizatnya adalah membuat kapal yang besar untuk menampung seluruh umat yang ada di dunia. Kemudian peristiwa dari Nabi Musa alaihissalam, yang dimana tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ketiga, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah beserta dengan mukjizatnya. Misalkan satu, Nabi Nuh alaihissalam, mukjizatnya adalah bisa membuat kapal yang besar. Kedua, Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nabi Ibrahim tidak dapat dibakar api yang besar oleh Raja Namrud. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi anak sekalian kerjakan di rumah 10 nama Nabi beserta dengan mukjizatnya. Dikumpul paling lambat jam 10 malam ya, hari ini ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, karena pekan depan kita akan memasuki ujian akhir semester. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.